Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data merupakan nilai tunggal yang mewakili semua data atau kumpulan pengamatan di mana nilai tersebut menunjukkan pusat data. Terdapat 3 ukuran pemusatan data yang sering digunakan, yaitu MEAN atau rata-rata hitung atau biasa disebut juga dengan rata-rata aritmetika, kemudian ada median, kemudian ada modus. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Jadi yang pertama adalah MEAN atau rata-rata hitung. Di mana MEAN adalah jumlah seluruh nilai data dibagi banyaknya data. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya data tunggal, ini khusus data tunggal itu biasanya dia datanya tidak berkelompok. Jadi seperti berdiri sendiri. Misalkan data 5, 6, 7 itu 5, 6, 7, 8, 9 itu misalnya contoh data tunggal. Nah, 5, 6, 7, 8, 9 tadi dijumlahkan dibagi dengan banyaknya data. Nah, saya beri contoh misalkan di sini untuk MEAN atau rata-rata hitung untuk data tunggal. Yang pertama misalkan kita akan menentukan rata-rata dari rangkaian data berikut. Kita punya data 7, 5, 8, 6, 9, 7 nih. Nah, berarti untuk MEAN-nya, nilai MEAN-nya adalah nilai 7, 5, 8, 6, 9, 7, 9 dan 7 itu dijumlahkan kemudian dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya di sini dibagi 6 sehingga menghasilkan MEAN untuk data ini adalah 7. Selanjutnya kita masuk ke MEAN untuk data kelompok. Nah, untuk MEAN data kelompok itu dia ada 2, yaitu untuk MEAN data kelompok itu dia berbeda dengan MEAN data tunggal. Jadi datanya tadi itu seperti berdiri sendiri untuk yang MEAN data tunggal. Untuk data kelompok biasanya datanya berkelompok seperti itu. Nah, nanti akan ada MEAN untuk data distribusi frekuensi. Akan kita lihat perbedaan rumusnya di mana. Nah, kalau untuk MEAN data kelompok dia rumusnya adalah sigma Fi kali Xi dibagi sigma Fi. Nah, contohnya adalah di sini biasanya untuk MEAN data kelompok itu yang diketahui adalah nilai Xi dan Fi-nya. Jadi dia sudah dikelompokkan seperti ini, kemudian sudah ditentukan nilai frekuensinya. Nah, karena rumusnya adalah sigma Fi kali Xi, berarti kita cari Fi kali Xi-nya dulu. Berarti nilai yang tadi 70 kali 5 350, 69 kali 6 414, 45 kali 3 135 sampai dengan 56 nih. 56 kali 1 hasilnya 56. Ketika dijumlahkan total frekuensinya adalah 16. Sedangkan total Fi kali Xi-nya itu dia 1035. Nah, karena rumusnya adalah sigma Fi kali Xi dibagi sigma Fi artinya total keseluruhan. Jadi kalau ada sigma di depannya artinya dia langsung total keseluruhan dibagi total frekuensi. Nah, total keseluruhan dari Fi kali Xi itu adalah 1035 dibagi total frekuensinya adalah 16 sehingga hasilnya menjadi 64,6. Ini untuk yang data kelompok. Jadi ingat, untuk data kelompok dia sudah dikelompokkan seperti ini dan nilai frekuensinya biasanya sudah disajikan kalau misalkan nanti ada soal. Nah, selanjutnya MEAN masih MEAN tapi khusus untuk data distribusi frekuensi. Nah, untuk data distribusi frekuensi mungkin di pertemuan sebelumnya kalian sudah melakukan atau belajar menyajikan tabel distribusi frekuensi. Nah, itu yang dikatakan dengan data distribusi frekuensi. Jadi kita ingin menentukan MEAN dari sebuah data tabel distribusi frekuensi. Nah, contohnya rumusnya sama,
sigma FI kali XI dibagi sigma FI, cuman kalau XI-nya di sini yaitu nilai tengah. Jadi nilai tengah. Jadi data distribusi frekuensi seperti yang kalian ketahui, biasanya dia sudah ada interval kelasnya, kemudian ada banyaknya kelas, dan tidak lupa dia tentunya ada frekuensinya. Nah, yang harus dicari untuk XI-nya di sini, yang dimaksud dengan XI-nya yaitu nilai tengah dari masing-masing interval kelas. Jadi misalkan 31 sampai 40 nilai tengahnya berapa? Kalau Anda masih ingat, untuk mencari nilai tengah yaitu 31 tambah 40 hasilnya 31 tambah 40 bagi 2 hasilnya 35,5 dan seterusnya sampai ini. Nah, setelah diketahui nilai XI-nya, langsung dikalikan dengan nilai frekuensinya. Jadi 2 kali 35,5 hasilnya 71,0. Jadi bedanya antara data distribusi frekuensi dengan data kelompok, kalau dia data kelompok, nilai XI-nya itu sudah diketahui dari awal. Jadi FI dan XI-nya itu sudah ada. Namun kalau misalkan datanya berupa distribusi frekuensi, nilai XI yang dimaksud adalah nilai tengah atau nilai tengah dari satu interval kelas. Jadi antara 31 sampai 40 ini nilai tengahnya berapa, 41 sampai 50 ini nilai tengahnya berapa, sehingga menghasilkan ini. Nah, rumusnya kan tetap sama ya, sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Artinya total dari perkalian FI kali XI ini yaitu 6090,0 dibagi dengan total frekuensi yaitu 80 menghasilkan 76,1. Nah, selanjutnya yang kedua, median, di mana median dari n pengukuran atau pengamatan adalah nilai pengamatan yang terletak di tengah gugus data setelah data tersebut diurutkan. Jadi median juga penting untuk yang harus dilakukan sebelum melakukan menentukan mediannya. Tentunya kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Seperti itu, karena ketika kalian tidak mengurutkan datanya, tentunya ketika kalian mengamati nilai tengahnya akan berbeda datanya ketika antara sudah diurutkan dan belum diurutkan. Nah, untuk median itu sendiri tentunya ada perbedaan ketika kita menentukan median yang jumlah datanya itu median dari data tunggal, kemudian median dalam data distribusi frekuensi. Nah, untuk median data tunggal, kita fokus dulu ke median apabila jumlah datanya itu ganjil. Jadi misalkan di sini, jadi rumus median tadi n tambah posisi median sama dengan n tambah 1 bagi 2, di mana n itu adalah banyaknya data pengamatan. Nah, misalkan di sini kita punya ingin menentukan median apabila data n-nya ganjil. N-nya ganjil artinya jumlah banyak datanya itu dia ganjil. Jadi misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti jumlah datanya itu atau banyaknya datanya itu dia ganjil karena ada 11 data. Nah, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah kita urutkan dulu data ini. Jadi data ini belum terurut, jadi kita urutkan jadi 2, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10. Kemudian banyaknya data itu ada 11. Nah, untuk mengetahui posisi mediannya, yaitu kan rumusnya n tambah 1 bagi 2 atau 1/2 n tambah 1, sama saja kan, berarti 1/2 11 tambah 1 hasilnya 6. Artinya posisi mediannya berada di urutan ke-6 setelah diurutkan. Jadi datanya sudah diurutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ketika kalian mengurutkan data, ketika kalian belum mengurutkan data, otomatis posisi mediannya akan salah ya. Karena kalau misalkan belum diurutkan ya, saya beri contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini datanya belum diurutkan, sedangkan ini datanya sudah diurutkan. Jadi nilai mediannya akan berbeda ketika data yang belum diurutkan dan yang telah diurutkan. Seperti itu. Sehingga karena posisi mediannya ada di urutan ke-6, maka
maka nilai mediannya adalah 7. Jadi dia ada 1, posisi pertama, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jadi posisi mediannya ada di posisi ke-6 dengan nilai mediannya adalah 7. Itu kalau misalkan ingin menentukan median apabila banyak datanya ganjil. Nah, kalau misalkan banyak datanya genap, kita lihat lagi. Ini datanya genap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kalau misalkan datanya genap, artinya akan ada 2 nilai median ya seharusnya. Namun kan semestinya cuma 1 nilai median. Nah, caranya tetap sama. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data terlebih dahulu. Kemudian menentukan banyaknya data adalah 10. Rumusnya tetap sama untuk menentukan posisi median, yaitu n tambah 1 bagi 2 atau 1/2 n tambah 1. Hasilnya 5,5. Jadi 5,5 ini itu posisinya di mana? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau bilang 5,5 artinya dia berada antara nilai ujian 6 dan 7. Jadi dia berada di tengah-tengah. Sehingga nilai mediannya adalah 1/2 sama dengan 6 tambah 7. 6 tambah 7 ini adalah ini 6 dan 7. Hasilnya adalah 6,5. Seperti itu. Jadi nilai mediannya adalah 6,5. Nah, selanjutnya untuk itu tadi untuk yang data tunggal tadi dibagi 2, data yang jumlahnya ganjil dan data yang jumlahnya genap. Nah, selanjutnya median, di mana median dalam distribusi frekuensi. Nah, rumusnya sama dengan ME sama dengan B ditambah 1/2 N kurang F besar dibagi frekuensi dikali panjang kelas median atau P. Nah, kita beri contoh. Nah, sama ya. Di sini diketahui ada kelas, kemudian ada interval kelas, ada frekuensi dan ada frekuensi kumulatif. Nah, kita lihat jadi letak kelas mediannya itu ada di ini kan jumlah datanya ini ya. Jumlah datanya adalah 8. Jadi untuk menentukan letak kelas mediannya itu setengah dari seluruh data sama dengan 40. Jadi setengah dari seluruh data itu maksudnya sama dengan 40. Jadi 80 ini kan total datanya ya. Setengah dari itu adalah 40. Nah, nilai 40 itu terletak pada kelas kelima, di mana nilai ujiannya rentang antara 71 sampai 80. Jadi yang dimaksud di sini adalah nilai yang mendekati 40 ketika kita lihat dari nilai frekuensi ketika kita lihat dari nilai frekuensinya. Jadi kalau dijumlahkan ini misalkan 2 tambah 3 5 tambah 10 tambah 5 10 tambah sini 23 kemudian tambah 24 dia 44 ya. Nah, kalau misalkan kita pilih 21 artinya dia agak jauh dari nilai 80, makanya nilai 20 di rentang ini yang kita pilih. Kalau di 13, kalau 2 tambah 3 kan 5 tambah 5 10 kemudian tambah 13 23 ya. Jadi kalau sampai sini belum sampai nilai 40 yang ini, karena kan tadi setengah dari seluruh data. Nah, sedangkan kalau di titik 24 di frekuensi 24 ini ketika dijumlahkan 2 tambah 3 tambah 5 tambah 13 itu menghasilkan nilai 44 ya. 2 tambah 3 5 10 13 23 47. Jadi nilai 47 di sini ini yang paling dekat dengan
angka 40. Sedangkan kalau misalkan kita pilih yang di sini yang 21 itu sudah terlalu jauh dari angka 40, makanya kita pilih adalah yang dekat dengan angka 40, sehingga letak kelas mediannya itu berada di interval antara 71 sampai 80. Nah, oleh karena itu kalau B rumusnya kan batas bawah kelas median dari kelas selang yang mengandung unsur atau memuat nilai median. Nah, karena nilai mediannya, letak kelas mediannya ada di kelas kelima, maka nilai batas bawahnya adalah, masih ingat batas bawah dan batas atas, berarti 71 ini dikurangi 0,5 sehingga menghasilkan 70,5. Nah, sedangkan untuk nilai P-nya, kalau P itu dia panjang kelas mediannya, itu artinya dia panjangnya adalah 10 ya. Panjang kelas mediannya 10, jadi rentang antara 71 sampai 80 itu rentangnya adalah 10. Kemudian N-nya sama dengan 80. Jadi N-nya itu banyaknya data atau total frekuensi 80. Kemudian F-nya yaitu frekuensinya yaitu 24. Jadi 24 ini bergantung dari letak kelas mediannya ada di mana, itulah frekuensinya. Sedangkan untuk F besarnya atau jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari kelas median. Jadi karena yang 24 di kelas kelima ini yang dipilih sebagai letak kelas median, maka nilai F besarnya itu adalah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 13. Hasilnya adalah 23 sebagai nilai F-nya. Sehingga ketika sudah ditentukan nilai B, N, F besar, F kecil, dan P-nya dimasukkan ke rumus menghasilkan 77,58. Jadi ingat, yang pertama yang harus ditentukan adalah kuncinya menentukan dulu di mana letak kelas median. Letak kelas median itu berasal dari setengah dari banyaknya data, yaitu 80 bagi 2 hasilnya 40. 40 itu lebih dekat ke yang kelas kelima, karena kalau kelas ke-6 kan sudah 68. Ini di total ya 2 tambah 3 tambah 5 tambah 13 tambah 24 hasilnya 47. Dia lebih dekat ke 40 dibandingkan yang di kelas ke-6 dia sudah mencapai 68. Makanya letak kelas mediannya adalah di sini. Kalau misalkan kalian salah dalam menentukan letak kelas mediannya, otomatis dalam penentuan frekuensi dan F besarnya pun akan salah, sehingga nilai mediannya juga akan salah. Jadi hati-hati. Kemudian yang selanjutnya modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau terjadi. Untuk menentukan modus tentunya harus disusun lagi, kemudian dihitung frekuensinya. Nilai frekuensi yang paling besar atau sering muncul adalah modus. Kita lihat contohnya. Beberapa kemungkinan tentang modus suatu gugusan data itu bisa berupa ada yang dikatakan bimodal, di mana bimodal adalah apabila pada sekumpulan data terdapat dua modus. Jadi ada dua modus yang muncul pada sekumpulan data. Kalau multimodal, apabila pada sekumpulan data terdapat lebih dari dua modus. Sedangkan bisa juga apabila pada sekumpulan data tidak terdapat modus atau bisa dikatakan tidak mempunyai modus. Kita lihat contohnya beberapa modus dari nilai ujian kalkulus berikut ini. Nah, nilai 2, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9 ini dikatakan nilai yang sering muncul adalah angka 7. Jadi nilai 7-nya itu 3 kali muncul, nilai 6-nya cuma 2 kali, 2, 4, 5, 8, dan 9 cuma sekali, sehingga modusnya, karena modus adalah nilai yang sering muncul, maka modus di data ini adalah 7. Nah, kemudian kita lihat contoh berikutnya, 2, 4, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, di mana modusnya ada 2. Jadi modusnya di sini ada 2, yaitu 6 dan 7. Kenapa? Karena angka 6 dan 7 ini masing-masing muncul 3 kali, sehingga dalam data ini terdapat 2 modus, sehingga bisa disebut dengan bimodal. Karena kedua mode tersebut nilainya berurutan, modus sering dihitung dengan menghitung nilai rata-rata keduanya.
yaitu 1/2 6 tambah 7 hasilnya 6,5, seperti itu. Ini kalau misalkan dia nilainya berdekatan ya. Nah, coba kita lihat kalau misalkan nilainya tidak berdekatan. Jadi modusnya juga 2, tetap bimodal, namun nilainya nilai yang ini tidak berdekatan, jadi ada jedanya. Kalau ini kan tidak ada, dia berdekatan. Nah, kalau yang ini dia tidak langsung berdekatan, ada pembatasnya, sehingga modus pada data ini ada 2, yaitu 6 dan 8, sehingga tidak harus dijumlahkan kemudian dibagi 2. Tapi kalau misalkan di datanya berdekatan, dia baru dibagi 2, 1/2 6 tambah 7 hasilnya 6,5. Nah, kemudian kita punya data 2, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Nah, di mana gugus data tersebut dikatakan multimodal karena modusnya lebih dari 2. Jadi ada 3 ya. Nilai 5 muncul 2 kali, nilai 7 muncul 2 kali, dan nilai 8 muncul 2 kali, sehingga disebut dengan modusnya multimodal karena muncul lebih dari 2 kali. Kemudian yang selanjutnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, di mana semua frekuensi data sama. Jadi tidak semuanya muncul cuma sekali, tidak ada yang lebih dari 2 kali, sehingga data ini dikatakan tidak mempunyai modus. Nah, itu tadi untuk yang datanya tunggal. Bagaimana kalau misalkan datanya dalam bentuk distribusi frekuensi? Nah, MO sama dengan atau modal sama dengan B ditambah B1 dibagi B1 ditambah B2 dikali panjang. Nah, B itu batas bawah kelas modus atau kelas modal, kemudian P itu sama yang tadi, panjang kelas modal, kemudian B1 itu dia BMO dikurang BMO kurang 1. Jadi maksudnya frekuensi kelas modal dikurang frekuensi kelas sebelumnya, atau frekuensi kelas modus dikurang frekuensi sebelumnya, sedangkan frekuensi B2 sama dengan frekuensi kelas modal dikurang frekuensi kelas sesudahnya. Jadi yang membedakan ada yang sebelumnya dan ada yang sesudahnya. Kita lihat contohnya. Jadi yang harus ditentukan terlebih dahulu adalah menentukan di mana kelas yang mempunyai frekuensi paling banyak. Jadi kalau kita lihat di sini dari data ini dari 7 kelas itu nilai yang ada di kebetulan lagi dengan data yang sama ya. Jadi kebetulan nilai frekuensi yang paling banyak berada di kelas kelima, sehingga dia dikatakan sebagai letak kelas modusnya. Nah, untuk penentuan B1-nya yaitu nilai frekuensi yang ada di sini dikurang dengan nilai frekuensi sebelumnya atau di atasnya. Sedangkan untuk B2-nya nilai frekuensi yang ada di sini yang ada di kelas modusnya dikurangi dengan nilai yang setelahnya atau sesudahnya 21, sehingga menghasilkan seperti ini. Nah, kita lihat sehingga nilai B-nya, kalau B itu masih sama batas bawah, berarti nilai batas bawahnya ini, kalau masih diingat nilai batas bawah itu 71 dikurang 0,5 kalau untuk menentukan batas bawah kelas modus, yaitu 71 kurang 0,5 hasilnya 70,5. Nilai B1-nya tadi sudah ditentukan, nilai frekuensi dikurang nilai frekuensi sebelumnya dan nilai frekuensi kelas modus. Kalau B2 nilai frekuensi kelas modus dikurangi nilai frekuensi setelahnya. Untuk panjangnya itu adalah rentangnya antara 71 sampai 80. Sehingga dimasukkan ke rumus, hasilnya menjadi 78,36. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja. Jadi masing-masing mulai dari median ataupun modus itu masing-masing ada untuk data tunggal, kemudian ada yang berdistribusi frekuensi. Jadi diingat rumusnya masing-masing, jangan sampai terbalik-balik. Kalau misalkan nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di nanti ketika saya buka kelas Zoom. Di harapan saya kalian sebelum masuk kelas ini kalian sudah melihat materi dari saya.
Mohon maaf jika masih ada kekurangan, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.